Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yuspirasari dengan akhir NIM A321222048. Jadi di sini saya akan menjelaskan resume hasil proses perkuliahan tadi, yang dimana dengan mata kuliah yaitu kriminologi dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Adapun materinya yang tadi yaitu tentang hubungan rumah tangga dan kejahatan. Nah, jadi, faktor sosial seperti apa yang mempengaruhi KDRT? Nah, jadi beberapa faktor sosial utama yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT antara lain yaitu tentang norma dan budaya. Nah, jadi dalam masyarakat dengan budaya di mana pria sering dianggap lebih dominan, kekerasan terhadap wanita sering dianggap wajar, dan yang berikutnya itu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Jadi, tekanan ekonomi dapat memperburuk ketenagaan dalam hubungan rumah tangga atau ketegangan dalam rumah tangga. Nah, berikut yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran, tingkat pendidikan yang rendah, atau kurangnya penanaman tentang hak-hak individu dan cara menyelesaikan konflik secara damai dapat meningkatkan risiko KDRT. Bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Nah, jadi dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan melalui beberapa mekanisme psikologis dan sosial. Nah, beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini meliputi faktor ekonomi dan stres emosional, dan pengaruh lingkungan dan budaya, dan dampak pada anak, dan kemudian keterampilan regulasi diri dan mekanisme konflik. Dan apakah hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana prosedur hukum untuk melaporkan kasus kekerasan dalam siklus tersebut? Jadi, di Indonesia, hukum telah menyediakan perlindungan bagi pasangan yang menikah dengan warga negara asing atau WNA dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, hal ini diatur dalam beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan, meskipun dalam praktiknya dan tantangannya tertentu yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang terlibat dalam berada KDRT dengan latar belakang berbeda kewarganegaraan. Berikut ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait perlindungan hukum dan prosedur pelaporannya, yang dimana perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah dengan WNA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dan rumah tangga, dan yang terakhir yaitu prosedur hukum untuk melaporkan kasus KDRT, laporan ke polisi, kemudian layanan khusus untuk korban KDRT, kemudian penyelidikan dan penuntutan, dan proses hukum di pengadilan. Apakah pemerkosaan dalam rumah tangga Marika Rape dalam konteks ini merupakan suatu tindakan kejahatan? Karena jika merujuk dalil dari beberapa orang, mereka menggunakan dalil agama sebagai pembenaran terhadap Marika Rapa, yaitu dengan mengatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya. Nah, jawabannya, pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah marital rape merupakan tindakan kejahatan dalam banyak sistem hukum di berbagai negara, meskipun masih ada tempat yang memperdebatkan
status hukum ini. Nah, jadi pemerkosaan dalam rumah tangga diakui sebagai tindakan pidana karena setiap individu, termasuk istri, dalam pernikahan berhak untuk menolak hubungan seksual tanpa persetujuan. Konsep persetujuan dalam hubungan seksual tidak tergantung pada status pernikahan, dan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan tetap dianggap sebagai pemerkosaan, tidak peduli apa pasangan tersebut sudah menikah atau argumen yang menggunakan dalil agama sebagai pembenaran terhadap marital rapa yang sering kali berfokus pada interpretasi tentu dari kewajiban istri terhadap suami. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana faktor psikologi mempengaruhi KDRT sehingga penyebab kejahatan. Jadi jawabannya, faktor psikologi memainkan peran yang sangat penting dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan dapat mempengaruhi baik perilaku maupun korban sehingga penyebab tindakan kekerasan atau kejahatan dalam rumah tangga. Cukup sekian penjelasan resume saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.